Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna rabbina lamunqalibun. Semoga kita diberikan keselamatan dalam perjalanan kali ini. Saya mengawali perjalanan dari Desa Sriwulan ke Kecamatan Sayung dan akan menuju Desa Bedono ya, juga di Kecamatan Sayung, melalui sekaligus melihat situasi Jalan Morosari Sayung. Yang sedang saya lewati ini adalah jalan di samping Jalan Pantura Semarang Demak. Jadi posisi jalan ini di samping Jalan Pantura ada sungai, kemudian ada jalan ini, dan jalannya lebih tinggi dibandingkan dengan Jalan Pantura. Karena posisi jalan ataupun kondisi jalan ini lebih tinggi dari Jalan Pantura, maka pada saat Jalan Pantura terkena banjir rob, jalan ini dipenuhi oleh kendaraan roda 2 ya. Kalau kendaraan roda 4 sepertinya tidak diperkenankan melalui jalan ini. Saya sekarang sudah memasuki Desa Purwosari yang juga berada di Kecamatan Sayung. Desa Purwosari ini berbatasan dengan Desa Sriwulan ya, yang tadi saya lewati di bagian baratnya. Sedangkan di bagian selatan dan bagian timur, Desa Purwosari berbatasan dengan Desa Sayung. Di sebelah timur, selain berbatasan dengan Desa Sayung, juga berbatasan dengan Desa Sidogemah yang juga masuk Kecamatan Sayung. Untuk bagian utaranya, Desa Purwosari berbatasan dengan Desa Bedono ya, yang nanti akan kita tuju ya sebagai tujuan akhir perjalanan kali ini, yaitu menuju Desa Bedono. Di sekitar sini, baik Desa Sriwulan maupun Desa Purwosari, ini termasuk daerah langganan terkena banjir rob, sehingga umumnya di desa ini jalanan itu selalu ditinggikan setiap waktu. Karenanya rumahnya juga menyesuaikan, ketika jalan ditinggikan, rumahnya juga ikut ditinggikan. Kalau tidak ditinggikan, berakibat jalannya lebih tinggi daripada rumah. Sebelah kiri ini adalah Polsek Sayung. Di samping Polsek ada Puskesmas Sayung 1. Ini juga ada gedung pemerintah ya. Ini gedung apa ya, coba saya lihat dulu. Ada namanya nih, Gedung Korwil Bidikbud Kecamatan Sayung. Banyak anak sekolah ya, ada sekolahan. Sepertinya ini adalah SD Negeri Purwosari 1. Oh, yang ini ya, ini yang gedung SD Negeri Purwosari 1 ya, yang ini sekolahannya. Jalannya cukup ramai ya, karena dekat sekolahan ya. Banyak adik-adik sekolah, anak-anak sekolah yang berlalu lalang di sekitaran jalan ini. Nama dukuh di sekitar sini ini adalah Setro Kidul.
Di Duku Setroh Kidul ini nampaknya cukup padat juga ya penduduknya, ya. Karena memang dia berada di lokasi yang strategis walaupun sering kena rob. Saya akan belok ke kiri ke Jalan Morosari Sayung. Sebelah kanan di seberang sungai itu ada Masjid Purwosari. Ini ada kendaraan truknya yang mengangkut bahan material untuk jalan tol, sepertinya seperti itu. Jalan ini juga merupakan jalan akses menuju tempat wisata religius, yaitu wisata ziarah ke makam Mbah Abdullah Muzakir atau Syekh Abdullah Muzakir. Jadi di tempat wisata ini ada sebuah makam terapung dari garis pantai. Makam itu cukup menjorok ke tengah laut, tapi ada jembatan penghubung dari pantai untuk para wisatawan yang ingin berziarah ke makam tersebut. Ya, di makam itulah Syekh Abdullah Muzakir atau akrab pula dipanggil Mbah Muzakir dimakamkan. Dulunya ulama yang lahir di Dusun Jago, Desa Wringin Jajar, Kecamatan Meranggen pada tahun 1869 itu disebut-sebut sebagai pencetak kader kiai muda di Demak dan sekitarnya. Pada masa lalu, Kabupaten Demak dikenal dengan Demak Bintoro, sebuah kerajaan Islam di tanah Jawa. Kerajaan Islam ini menjadi barometer makin menguatnya pengaruh Islam di Nusantara. Kala itu, Demak menjadi pusat politik sekaligus dakwah Islam. Tak aneh jika di Demak para wali kerap berkumpul. Bahkan Masjid Agung Demak ini dibangun bersama-sama oleh para wali. Pada masa selanjutnya, Demak juga dikenal sebagai kota wali ya sampai saat sekarang ini. Ada pula wali yang dimakamkan di Demak. Paling terkenal adalah Sunan Kalijaga. Lokasinya berada di Kelurahan Kadilangu. Ada pula Syekh Jumadil Kubro dan Raden Patah. Di luar itu masih ada makam sejumlah wali. Salah satunya adalah makam Mbah Abdullah Muzakir atau Syekh Abdullah Muzakir. Barangkali nama wali ini kalah populer ya dengan Sunan Kalijaga atau Sunan lainnya. Namun makam Mbah Muzakir ini unik karena berada di tengah laut. Anehnya lagi, meski pesisir utara Jawa berhadapan dengan bahaya tenggelam karena penurunan muka tanah dan naiknya permukaan laut, makam wali ini sih aman-aman saja ya. Sebelum menjadi ulama, Syekh Muzakir banyak berguru pada para ulama. Salah satunya dengan Syekh Soleh Darat. Sekitar tahun 1900, Syekh Muzakir menetap di Tambak Sari, Desa Bedono, Demak. Di sana dia menikah dengan Nyai Latifah dan Nyai Asmana. Beberapa waktu kemudian dia menikah lagi dengan Nyai Murni dan Nyai Imrona. Dari keempat istrinya dia dikaruniai 18 orang anak. Dilansir dari demakcap.go.id, ulama yang sehari-hari bekerja sebagai petani Demak itu kebal ya terhadap berbagai macam senjata. Selain itu, dia juga kerap diminta orang untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Walau begitu, dia tidak meminta imbalan atas pertolongannya.
Syekh Mudzakkir meninggal pada tahun 1950 di usianya yang ke-81 tahun. Lazimnya sebagai seorang wali, Mbah Mudzakkir juga memiliki keistimewaan. Bila Sunan Kalijaga dikebal membuat pilar kayu tata yang menjadi soko guru Masjid Agung Demak, maka Mbah Mudzakkir dikenal dengan sosoknya yang menguasai ilmu kanuragan. Sepertinya saya sudah masuk ke Desa Bedono ya, desa tempat tinggalnya Syekh Abdullah Mudzakkir ini. Mengutip demakap.co.id, ini adalah salah satu karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Syekh Mudzakkir. Makamnya tidak terendam air laut walau tanah-tanah sekelilingnya sudah tenggelam. Ini pula yang terjadi pada makam istri dan anak-anaknya. Di depan ada perempatan, kalau ke kanan itu menyeberangi sungai lewat jembatan, dan biasanya di sana tempat parkir para peziarah menuju makam Syekh Mudzakkir, Syekh Abdullah Mudzakkir. Saya lurus aja dulu ya. Tak heran makam Syekh Mudzakkir dan keluarganya dianggap keramat ya, karena tidak terkikis diterjang pasang surut air laut. Untuk menuju ke makam Syekh Mudzakkir, ini para peziarah harus berjalan ya lebih kurang 700 meteran ya, melalui jembatan yang di kanan kirinya merupakan air laut. Mbah Abdullah Mudzakkir adalah seorang pejuang yang dicintai masyarakat. Selain seorang ulama, Mbah Abdullah Mudzakkir juga dikenal sebagai seorang pejuang yang selalu menentang penjajahan Belanda. Dengan ilmu kanuragan yang dimilikinya, beliau selalu lolos ketika akan ditangkap oleh Belanda. Syekh atau Mbah Abdullah Mudzakkir juga dicintai masyarakat karena ketika masih hidup beliau dapat mengobati berbagai penyakit tanpa minta imbalan. Saya sudah hampir sampai ujung Desa Bedono ini ya. Berarti berakhir pula perjalanan kita dalam video kali ini. Mudah-mudahan dapat berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.